Selamat pagi, kembali lagi di liputan WHDM dengan saya William Hasibuan. Kali ini kami akan membahas dengan kemajuan teknologi serta media komunikasi di kalangan siswa, tetapi dengan naiknya kasus penyalahgunaan media alat komunikasi tersebut. Apakah media alat komunikasi tersebut sebenarnya menguntungkan atau merugikan siswa? Kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu salah satu murid serta salah satu guru di SMAN 61 Jakarta. Untuk rekan kami Dias Markola, dipersilahkan. Baik, terima kasih William. Permisa, sekarang saya sudah berada di SMA 61 Jakarta dan kami akan melakukan survei atau wawancara terhadap narasumber kami terkait dengan fenomena penggunaan HP dan teknologi informasi. Halo, kalau boleh tahu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya David. Anda bernama David ya? Oke. Iya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih. Menurut Anda, penggunaan teknologi informasi sekolah ini itu tuh menguntungkan atau merugikan di kalangan siswa? Oke, baik. Jadi bagi keuntungan siswa ya dari segi sudut handphone ya, teknologi. Oke. Jadi ada dua tipe, yaitu yang sisi negatif atau mau sisi positif, itu ada dua. Jadi saya jelasin dulu ya. Kalau sisi negatifnya itu mungkin siswa itu di sekolah itu sering banget tuh kayak dari jam pelajaran itu siswa itu kayak udah candu bermain handphone, terus kadang gurunya yang menerangkan mata pelajarannya nggak didengerin, terus kadang juga mereka itu siswa-siswa itu banyak di sekolah itu masa guru lagi jelasin tuh banyak banget yang anak-anak siswa sekarang tuh yang di belakang tuh main game atau kayak nggak fokus lah gitu istilahnya. Nah, jadi menurut saya itu tidak menguntungkan, bahkan itu melebihi batas dari pemakaian handphone. Nah, jadi kalau dari sisi positifnya itu menguntungkannya itu mungkin bisa di right lagi cara main handphonenya, bisa pergunakan dengan baik. Betul. Nah, jadi siswa itu mana yang tahu yang baik, mana yang tahu buruk. Nah, jadi cara yang menguntungkan itu kita itu tidak menggunakan bermain handphone tuh di jam pelajaran. Nah, begitu. Kalau mau kan guru kan udah mengasihkan waktu buat main HP itu di jam istirahat. Karena kan jam istirahat itu kan bisa lah kita bermain. Nah, jadi kita bisa menempatkan waktu itu di situ. Jadi caranya itu mungkin kita bisa mengontrol diri kita lah, cara supaya kita itu tak terkonek dengan handphone gitu loh. Karena kan handphone itu sudut segi bisa bisa menguntungkan. Iya, betul. Dan merugikan ya. Betul banget. Oke, selanjutnya menurut David kan sebagai siswa nih, apa waktu yang pas untuk menggunakan HP saat pembelajaran atau bagaimana? Atau saat guru menerangkan atau bagaimana? Menurut David? Oke, kalau menurut saya ya, jadi saat menggunakan handphone itu mungkin ada saatnya. Dimana kalau guru itu disuruh kita untuk mencari buat informasi atau untuk mencari tugas-tugas, itu kita menggunakan handphone. Tapi kalau saat guru tidak mengizinkan untuk bermain handphone, itu kita jangan bermain handphone. Jadi kan kita udah tahu kalau di sekolah ini pasti ada waktu dong buat istirahat. Jadi kita pergunakan handphone itu buat di waktu jam istirahat. Nah, jadi setidaknya mungkin kita balik lagi kita mengontrol diri kita dengan handphone itu. Jadi itu. Oke. Lalu yang terakhir, bagaimana pendapat David tentang penggunaan HP yang berlebihan di sekolah, misalkan kayak siswa-siswa yang masih main HP dalam pembelajaran atau tidak menggunakan HP semestinya? Itu menurut pendapat David gimana? Apakah setuju atau tidak? Menurut saya sih tidak setuju ya.
Karena handphone itu bersifat untuk apa ya? Membuat kita menjadi tidak terkonek sama diri kita. Nah, jadi handphone itu akan menjauhi kita dari segalanya. Karena handphone itulah yang bersifat untuk menjerumus kita. Bahkan kalau kita bisa itu handphone itu kita jadikan diri kita menjadi handphone, tapi jangan handphone yang menjadikan diri kita gitu loh setidaknya. Begitu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih ya David atas wawancaranya. Terima kasih sudah memberikan pendapat dan masukannya terhadap kami. Terima kasih David. Oke, sama-sama. Permisa, sekarang saya sudah berada di lab komputer untuk mewawancari salah satu narasumber kami, yaitu guru TIK, yaitu Pak Latif. Selamat pagi Pak Latif. Selamat pagi. Oke, mohon maaf Pak, izin mengganggu waktunya. Kami di sini ingin menanyakan tentang tema dari kelompok kami, yaitu penggunaan teknologi dan media informasi di sekolah. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang penggunaan HP oleh siswa di sekolah ini? Pandangan Bapak untuk penggunaan HP di sekolah ini untuk siswa sebenarnya menurut Bapak tidak baik kalau memang itu dipergunakan untuk tidak sebagai bahan pembelajaran. Tetapi kalau memang handphone itu diperuntukkan untuk sebagai modal untuk bahan pembelajaran, di waktu pembelajaran tersebut diperbolehkan. Menurut Bapak seperti itu. Oke, Bapak. Kalau menurut Bapak, apakah HP itu lebih banyak membantu atau justru mengganggu proses pembelajaran, Pak? Menurut Bapak, penggunaan handphone itu untuk proses pembelajaran sebenarnya bisa membantu siswa itu ya kurang lebih 30%. 70%-nya justru mengganggu. Kenapa? Karena siswa zaman sekarang itu lebih cenderung banyak bermain game. Iya, melihat fenomena sekarang. Dan melakukan fenomena yang lain, apalagi dengan bermedsos, medsos ria. Betul sekali, Pak. Kira-kira menurut Bapak dalam situasi apa penggunaan HP dalam kegiatan belajar mengajar, Pak? Penggunaan handphone sebenarnya bisa dipergunakan pada saat proses pembelajaran. Yang pertama pada saat proses kerja kelompok untuk mencari materi. Yang kedua mungkin pada saat melakukan penilaian, apabila memang gurunya mempergunakan aplikasi penilaian, mungkin bisa mempergunakan handphone. Dan juga mungkin mengerjakan tugas-tugas berkaitan dengan pembuatan video ataupun mendesain sesuatu, nah boleh mempergunakan handphone. Oh begitu ya, siap. Lalu apakah ada dampak positif yang Bapak lihat dari penggunaan HP selama Bapak mengajar di kelas? Dampak positif pada saat penggunaan HP sebenarnya cukup baik ya pada saat di kelas, kalau memang guru dan siswa bisa berkomitmen bersama dalam proses pembelajaran itu mempergunakan handphone. Tetapi kalau misalkan guru dan siswa itu tidak berkomitmen bahwa penggunaan handphone itu dipergunakan hanya untuk media belajar, nah itu yang menjadi masalah, karena cenderung siswa itu yang Bapak bilang tadi 70% itu pada saat dia belajar mempergunakan handphone, malah lebih cenderung lebih 70% bermain dengan game atau media sosial. Justru proses pembelajaran itu hanya 30% dipakai handphonenya. Seperti itu. Karena contohnya apa? Ya pada saat guru bertanya tentang materi, padahal dia udah megang handphone, tapi malah handphonenya nggak dipakai untuk mencari materi tersebut. Makanya akhirnya Bapak rasa penggunaan handphone itu untuk saat di sekolah itu penggunaannya 30% bergunaannya untuk saat ini. Gitu ya Bapak. Oke. Dampak negatifnya yang tadi sudah Bapak jelaskan tadi ya, tentang kadang buka aplikasi yang tidak sesuai saat belajar mengajar, kadang buka hal-hal yang lainnya Pak ya. Lalu yang terakhir Pak, bagaimana peran guru dalam mengawasi penggunaan HP agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran? Kalau menurut Bapak, penggunaan handphone pada saat pembelajaran sebenarnya yang pertama harus dibuat kesepakatan di kelas, ya kan? Karena apa? Penggunaan handphonenya pada saat momen apa bisa dipergunakan. Jadi itu bisa maksimal. Tetapi pada saat kesepakatan itu tidak terbentuk di dalam kelas, maka penggunaan handphone itu bisa menjadi masalah.
seperti itu. Kenapa? Ya ada mungkin beberapa siswa yang memang terpaku, memang dia benar-benar buat belajar, maka handphone tersebut dibutuhkan untuk mencari sumber informasi. Tapi kalau siswa yang mempergunakan handphone hanya untuk sekedar bermain game, media sosial, atau buat yang lain-lain, maka hal tersebut menjadi sumber masalah di dalam kelas. Menurut Bapak seperti itu. Oke deh, oke Bapak, mungkin sekiranya cukup dari pertanyaan saya. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada Bapak sudah ingin menyempatkan waktu ikut wawancara dengan kelompok kami. Kiranya kami mohon maaf ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Sekian liputan kali ini, saya William Hasibuan pamit mengundurkan diri. Terima kasih.